siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang di Sisma TV ada segmen kita yaitu Ruang Inspirasi. Dan sekarang kita bersama Mas Alwan ya, dari inilah Aziz apa Rumah Yatim? Rumah Yatim Sabilillah. Rumah Yatim Sabila. Kita bersama Mas Alwan akan mengulik apa dan bagaimana sih Rumah Yatim Sabilillah. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke. Assalamualaikum Mas Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Alwan, ini mungkin sesuatu yang beda dengan yang lainnya ya. Biasanya kalau tempat berkumpulnya atau apa ya, menampung anak yatim atau yatim piatu ini biasanya disebut dengan panti asuhan. Tapi kalau di sini rumah yatim ini Mas ya. Betul. Mungkin ada apa latar belakangnya dengan nama ini Mas? Ya, sebenarnya Rumah Yatim Sabilillah ini dibentuk untuk menampung anak-anak yatim, kemudian disekolahkan sampai dengan ya minimal S1 sampai dengan S2. Yeah. Nah, kemudian rumah yatim ini yang membedakan dengan rumah yatim yang lainnya bahwa ada embel-embel rumah yatim produktif sabilillah. Jadi ada kata-kata produktif ya, sehingga di sini kami kemudian banyak belajar, banyak kemudian membina anak-anak yatim supaya mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka. Jadi di sini semua disiapkan, bahkan termasuk studio, kemudian fasilitas IT, semuanya lengkap karena memang Rumah Yatim Sabilillah ini menginginkan berbeda dengan rumah yatim yang biasanya embel-embelnya panti asuhan, gitu ya. Sehingga nanti kalau ada embel-embel panti asuhan tuh biasanya agak gimana konotasinya gitu. Gimana gitu. Cuma kalau Rumah Yatim Sabilillah kan agak milenial, agak keren gitu ya untuk sekarang ini. Dan kalau kita bicara tentang istilah rumah itu kan sesuatu yang sesuatu yang nyaman, sesuatu yang tempat beristirahat dan lain sebagainya. Betul. Lalu di Sabila sendiri, apakah program dalam rangka menyantuni dan membina anak yatim ini apa hanya dimulai dari rumah yatim ini, apa sebelumnya sudah ada ini Mas? Ya, sebelumnya tentu sudah ada. Lazi Sabilillah itu kan sebenarnya sudah tua ya, seiring dan sejalan dengan adanya Masjid Sabilillah. Kemudian berubah menjadi istilah Lazi Sabilillah itu di tahun 2006. Nah, sebelumnya namanya Letsos. Kemudian menjadi Lazi Sabilillah pada 2006. Nah, pada saat itu kemudian mulai besar gitu ya, mulai besar, terkenal sampai di mana-mana hingga saat ini binaan kita di Lazi Sabilillah itu sekitar 170-an. Itu gabungan dari Lazi Sabilillah yang ada di masjid dan juga yang ada di Rumah Yatim Sabilillah ini. Nah, jadi sebenarnya sudah sejak lama, sejak tahun 2006 itu. Nah, kemudian di tahun 2018 kita membeli yang awalnya ini adalah rumah, kemudian kami setting menjadi Rumah Yatim Sabilillah dan soft launchingnya dulu dihadiri oleh almarhum Yai Tulha di bulan Juli kalau nggak salah tanggal 28 Juli 2018 ini di soft launching. Nah, kemudian awalnya ya cuman 1-2 orang saja, kemudian akhirnya sampai sekarang sudah ada 10 orang yang tinggal di rumah yatim ini. Lalu untuk perekrutannya mencari atau gimana ini Mas? Anak yatim yang akan tinggal di rumah ini. Yang pertama adalah kita prioritaskan kepada adik-adik
asuh kita, keluarga binaan kita yang tadi 170 tadi, kemudian siapa yang berkenan untuk tinggal di rumah yatim, yang kemudian mau untuk kita bersama-sama kita bina di sini. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan rekrutmen. Ya, rekrutmen kami sampaikan ke kampus-kampus karena ini bedanya dengan rumah yatim yang lainnya mungkin karena di sini yang kami terima adalah SMA ke atas. Gitu ya. Jadi ada kekhususan ya. Iya, ada kekhususan dan laki-laki, wajib laki-laki. Itu latar belakangnya kok yang khusus untuk laki-laki dan SMA ke atas ini gimana? Ya, karena kalau biasanya dari TK, SD, SMP itu kan kalau ada di binaan biasanya tinggal di rumah gitu ya bersama dengan orang tua. Kemudian setelah itu kalau sudah SMA kan sudah besar, kemudian juga sudah bisa bersosialisasi dengan teman, termasuk juga ya sumber daya yang ada di sini itu kan nanti kalau mulai dari nol kan itu sangat berat tantangannya. Dan SMA ini Mas ya, arahnya SMA sampai dengan kuliah. Karena kenapa SMA, nanti dari SMA itu nanti kita arahkan ke kampus-kampus yang ada di Malang. Dan alhamdulillah sejak tahun 2019 kita sudah mengupayakan santri yang tinggal di sini mendapatkan beasiswa di kampus-kampus di Kota Malang. Ya, di tahun 2019 itu ada 2 orang yang bisa lolos beasiswa di Unisma. Kemudian 2020 pandemi waktu itu sehingga kami agak mengurangi kegiatan dan aktivitas. Baru tahun 2021 kita bisa meloloskan 7 orang beasiswa full di universitas. Lalu nanti kita akan bahas tentang program-programnya di sini, Mas ya. Namun pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali membahas bagaimana sih program yang ada di Rumah Yatim Sabilillah ini. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan ngobrol kita bagaimana program-program yang ada di Rumah Yatim Produktif Sabilillah ini.
Baik Mas Alwan, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana ternyata di sini memang ada syaratnya ya, nggak semuanya masuk ke rumah yatim yang hanya di rumah yatim ini ya. Tapi kalau binaan Sabila banyak bermacam usia ya untuk anak yatimnya. Lalu adakah kegiatan-kegiatannya di sini, Mas? Betul. Ya, jadi di rumah yatim Sabilillah itu kita bagi menjadi dua, yaitu santri mukim dan santri non mukim. Kalau santri mukim itu tinggal di sini, kalau santri non mukim itu tinggal di rumah masing-masing bersama dengan orang tua. Nah, kegiatannya apa? Tentu kegiatannya kan kami semi pesantren ya. Jadi tetap ada ngaji subuh, kemudian nanti ada ngaji kitab ya. Ya banyak kitab lah yang kita pelajari sini, kitab-kitab dasar. Ini khusus yang mukim ini Mas ya? Ya khusus yang mukim ya. Di sini. Kitab-kitab dasar Ahlussunnah wal Jamaah ya fikihnya takrib, Hidayatul Hidayah, kemudian Aqidatul Awam dan lain sebagainya, fasolatan dan seterusnya. Itu yang mendasar yang setiap hari dipelajari di rumah yatim ini. Dan khusus untuk santri non mukim itu kan tidak bisa pembinaan setiap hari karena tentu mereka juga sekolah atau kuliah dan juga kendala jarak yang mungkin juga jauh dari rumah yatim Sabilillah ini, sehingga pertama kami menggunakan model pengajian menggunakan Zoom atau ngaji menggunakan Zoom, sehingga nanti mereka bisa mengakses dari rumah masing-masing. Ini terjauh di mana ini Mas? Ya anak yatim binanya ya. Ada yang dari Aceh, 2 orang dari Aceh, kemudian yang satu sudah selesai dari Sangatta, kemudian ada yang dari Sragen, ada yang dari Probolinggo. Berarti gak hanya di Malang saja ini ya? Iya, malah kebanyakan mayoritas dari luar Malang. Dari luar Malang. Ya. Dan kemudian kegiatan yang non mukim itu juga kita mengadakan istilahnya kajian rutin atau pembinaan rutin setiap hari Sabtu. Ya, di situ semuanya kumpul baik mukim maupun non mukim, kemudian kita ngaji secara bersama-sama ya. Dan tentu dengan tema-tema yang terus berubah gitu ya. Jadi tema-tema yang milenial begitu. Kemarin kita pelatihan public speaking, kemudian pelatihan jurnalistik. Ya banyak. Jadi bagaimana kita bisa membekali soft skill untuk adik-adik binaan kita khususnya yang yatim ini. Maka namanya tadi rumah yatim produktif. Nah, khusus yang ada di rumah yatim yang mukim ini dari mana saja ini Mas? Santrinya atau anak yatimnya ini? Ini daya tampungnya berapa? Daya tampungnya kita mampu untuk 14 orang. Ya, sementara ini yang tinggal di sini ada 10 orang. Ya, kemudian nanti 10 orang. Dan ini yang membedakan dengan rumah yatim yang lainnya. Jadi kalau di rumah yatim sini itu sifatnya self service ya. Jadi tidak ada ustadz yang mukim di sini. Ya, tidak ada ustadz yang mukim di sini, tetapi mereka berdasarkan atas kesadaran masing-masing individu, mereka saling bahu membahu, ayo sama-sama kita menjadi santri di rumah yatim ini. Subuh tidak pernah ada yang bangunkan, ya mereka dari mereka sendiri. Bahkan masak juga sendiri. Kok bisa seperti itu? Tentu kami ingin menyeting rumah yatim ya, di rumah yatim produktif itu betul-betul kita bangun dari bawah, dari anak-anak kesadaran gitu ya. Karena kalau semuanya berdasarkan paksaan, berdasarkan by order gitu, nanti nanti akan terbawa, hasilnya beda. Tapi sekarang kan kesadaran ya, memang awal-awalnya berat itu ya, sampai harus saya telepon setiap pagi gitu, ayo bangun gitu kan. Tapi sebelum masuk apa ada semacam kesepakatan atau kontrak, ini loh nanti kalau masuk sini harus seperti ini gitu? Iya betul, jadi ada tanda tangan di atas materai bahwa rumah yatim ini modelnya seperti ini. Jadi kemudian di rumah yatim ini sifatnya mandiri, tidak kemudian ya seperti pesantren atau rumah yatim yang lainnya seperti itu. Sehingga ketika nanti sudah di sini maka harus mengikuti rule of the game yang sudah kami tentukan di sini. Kalau tidak mau mengikuti, monggo pilih yang lainnya. Atau pilih yang di rumah ya, tapi tetap jadi binaannya. Betul. Untuk masalah apakah ada tes atau apa itu untuk masuk sini, Mas? Iya betul. Yang pertama tentu ada tes, misalnya baca Quran dasar seperti itu. Kemudian nanti ada tes wawancara,
tentu nanti yang akan mewawancarai adalah dari kami, dari Lazis dan juga dari Rumah Yatim Sabilillah. Baru kemudian nanti diumumkan siapa yang diterima dan tidaknya untuk mukim di rumah yatim ini, karena tentu kan tidak sembarangan ya, kami harus memilih dan memilah mana nanti yang memang betul-betul bisa dibina sini, karena khawatirnya nanti oke mau tapi setelah sampai sini keluar gitu ya. Kan jadi harus betul-betul komitmennya itu yang kami minta. Kalau masalah kemampuan, ayo kita sama-sama di sini kita bangun. Jadi pertama memang komitmen dulu komitmen, betul. Dan alhamdulillah santri rumah yatim ini berprestasi. Kemarin juara 3 perisai diri se-Jawa Timur, kemudian juara futsal juga ada. Kemudian alhamdulillah memang kami di sini mahasiswa yang tinggal di sini selalu kami perhatikan untuk pendidikannya. Sampai sekarang rata-rata IP mahasiswa di sini minimal 3,7. Minimal semuanya. Semua itu rata-rata paling minim itu. Dan kalau di sini nggak dibatasi kegiatannya yang ekstrakurikuler di kampus, terserah itu Mas? Silahkan saja mau mengikuti organisasi apapun di kampus, mau mengikuti organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya silahkan, tetapi maksimal jam 5 sore sudah harus kembali ke rumah yatim untuk mengikuti kegiatan di sini. Oh gitu ya. Jadi ada jam batasnya. Dan selama ini berjalan bagus-bagus? Berjalan alhamdulillah. Ini sudah berjalan berapa bulan sih ini, Mas? Oh, ini sudah sejak 2019. Cuman dulu bangunannya masih bentuk rumah. Jadi masih kamar-kamar begitu. Alhamdulillah kemudian kita dapat amanah bantuan dana, kemudian kita bangun sampai seperti sekarang lantai 3 ini. Tapi ini masih 10 ya katanya ya, yang tinggal di sini masih 10. Ini maksimal kapasitasnya bisa untuk 14 orang sampai 16. Sampai 16 bisa. Berarti ini masih terus mencari juga ya untuk mencapai 16. Setiap tahun ajaran baru tentu kami melakukan proses rekrutmen. Memang nggak banyak dari katakanlah nanti masuk 10 orang, nanti akan kita ambil 2 atau 3 gitu ya. Tidak bisa banyak. Disaring dulu. Karena di sini rumah yatim sabilillah itu tidak hanya yatim saja, tapi juga ada yang duafa. Tapi karena memang keterbatasan ekonomi sehingga kalau ngekos kan mahal, akhirnya kemudian kita bina di sini. Tetapi rata-rata perbandingan antara duafa dan yatim itu harus lebih banyak yang yatimnya, sehingga nanti di pengumuman flyer yang kita sebar itu yatim. Tapi kalau toh misalnya nanti ada yang duafa dan memang memerlukan tempat, biaya dan lain sebagainya, akan kita bantu di sini. Ini Mas, ngomong-ngomong tentang pembinaan ya atau pembimbingan terhadap anak yatim yang selama ini ada nggak sesuatu hal mungkin peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakan atau gimana, ini sebagai pengalaman jenengan di sini gimana? Memang membina itu berat. Berat. Apalagi di sini itu semuanya juga masih muda semua. Awal saya masuk sini pun masih baru kelar S2 waktu itu. Dan di sini dengan berbagai macam budaya dan karakter, ada yang dari luar Jawa, ada yang orang Jawa, ada yang dari Madura juga. Itu mengkompromikan sifat dan karakter dari masing-masing kultur itu memang berat gitu. Memang berat, sehingga memang kita harus memberikan kesadaran kepada para santri yang ada di sini bahwa kita di sini samalah Indonesia gitu ya. Kita sama sebagai bangsa Indonesia, lepaskanlah etnik, kemudian apa yang dibawa dari daerah atau desa, masih egosentris itu ditinggalkan dulu. Ayo kita sama-sama di sini berjuang supaya nanti selanjutnya bisa sampai pendidikan tinggi, bahkan nanti kalau sampai bekerja, sampai menikah dan seterusnya. Memang banyak tantangan-tantangan itu, termasuk juga tantangan karena masih anak-anak gitu. Jadi perpindahan dari masa SMA ke masa mahasiswa itu kan jadi masih sifat manjanya masih ada, kemudian kalau nggak ditegur nggak jalan, itu memang masih ada. Tapi dengan adanya
santri yang sudah lama itu cukup membantu gitu ya. Jadi mereka bisa ikut membantu mengajak yang baru-baru bagaimana sih seharusnya di sini itu seperti apa gitu. Jadi memang betul-betul kita itu dari diri sendiri gitu ya. Tidak ada kiainya di sini, yang tinggal di sini tidak ada. Kemudian ustadznya yang mukim di sini pun tidak ada. Tapi kesadaran ya. Sehingga nanti dibentuk-bentuk, ada bagian dakwah, ada bagian keamanan. Itu ya teman-temannya sendiri gitu. Dan kalau kalau temennya sendiri itu kadang juga ada tantangan juga. Kalau mau ngasih ikop atau hukuman itu gimana gitu kan temennya sendiri. Tapi ya alhamdulillah fine aja. Fine aja, bisa berjalan dengan baik. Oh, oke Mas, baik. Lalu output dari rumah yatim produktif ini akan diarahkan kemana? Tapi nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik pemirsa Hikmah TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas bagaimana sih output dari rumah yatim produktif Sabilillah ini. Baik, Mas Alwan ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana program-program kegiatan, kita nyebutnya santri ya? Iya, santri. Santri rumah yatim produktif Sabilillah ini. Dari sini nanti ini outputnya apa yang diharapkan oleh rumah yatim ini? Iya, tentu yang pertama adalah regenerasi. Ya, bahwa kami di Lasis Sabilillah di bawah Yayasan Bidang 3 Sosial itu tentu perlu tenaga-tenaga refresh, tenaga-tenaga baru yang kemudian nanti bisa mengepakkan sayap untuk Lasis Sabilillahnya. Karena memang rumah yatim Sabilillah itu berada di bawah lembaga zakat Lasis Sabilillah. Dan kemudian mereka ini nanti akan menjadi tentara-tentara Lasis Sabilillah yang nanti akan mencari donatur, kemudian nanti akan mendistribusikan amanah dari donatur kepada yang membutuhkan. Misalnya pada saat bulan Ramadan, kami membutuhkan volunteer-volunteer yang banyak untuk membuka stand-stand zakat. Ya, alhamdulillah kita di tahun ini membuka 4 stand zakat di luar, gitu ya. Dan nanti kan itu bisa juga meningkatkan pendapatan amil zakat dan juga nanti bisa meningkatkan program-program yang kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana regenerasi. Hingga anak-anak di sini awalnya juga tidak bisa apa-apa. Ya, kita punya studio dengan berbagai macam fasilitas yang ada itu dimulai dari nol. Ya. Nah itu kami kemudian mendatangkan orang, ayo kita belajar bareng-bareng. Kemudian bagaimana mengoperasikan kamera dan lain sebagainya itu kan perlu belajar seperti itu. Awalnya di sini tidak mengerti tentang Excel karena penginputan data dan lain sebagainya kita ajari Excel. Bagaimana kemudian menghadap atau berhadapan dengan donatur, bagaimana akhlaknya, bagaimana sikapnya, itu kami didik di sini. Sehingga yang paling utama adalah bagaimana menciptakan regenerasi pemuda-pemuda yang melek zakat tidak hanya di Kota Malang saja, ya, tidak hanya di Lasis Sabilillah saja. Nanti ketika mereka pulang ke daerah masing-masing sudah bisa membentuk UPZ bisa mengajarkan kepada masyarakat sekitar tentang bagaimana pengelolaan zakat. Karena dana zakat ini sangat besar sekali. Kalau bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, ya tentu angka kemiskinan ini bisa ditekan seperti itu. Nah ini termasuk upaya kami. Jadi mereka juga dibekali dengan ilmu-ilmu agama dasar, sehingga nanti ketika sampai di daerah mereka bisa jadi imam, bisa menjadi khotib, bisa mengisi pengajian-pengajian. Nah, sehingga itulah dari di kampus mereka mendapatkan ilmu akademik, tetapi di sini mereka mendapatkan ya semacam diniyah atau pesantren itu, ilmu dasar itu. Baik pemirsa Hikmah TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Mas Alwan sebagai pengasuh ya di rumah yatim produktif Sabilillah Malang. Lalu Mas, dengan adanya program-program yang sedemikian menarik dan menyentuh pada masyarakat bawah ini, sebenarnya pesan apa ini yang akan disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi sebenarnya saya memang dari awal itu menjadi keluarga binaan dari Lasis Sabilillah ini, dan kemudian bagaimana saya dibantu oleh Lasis Sabilillah ini sekolah mulai dari SMP bahkan sampai dengan saya S2, itu juga pengaruh besar dari Lasis Sabilillah ini cukup membekas pada diri saya, sehingga kemudian muncul
apa namanya ya, pemahaman dalam diri saya bahwa keterbatasan ekonomi itu bukanlah penghalang untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, kemudian akhirnya berdasarkan pertimbangan itu saya jauh-jauh sekolah ke kuliah di Jogja, pulang kembali saya ke Malang untuk membentuk bagaimana kemudian mengedukasi kepada keluarga binaan Lazi Sabilillah pada khususnya bahwa ayo anak-anak kita selamatkan supaya tidak mengulang kembali nasib orang tua nanti ya, yang mungkin orang tuanya mungkin kurang mampu, anaknya tidak boleh mengulangi hal yang sama, harus bisa sukses. Maka almarhum Kiai Tolhah pernah ngendikan, pernah dawuh bahwa keluarga binaan Lazi Sabilillah itu anak-anaknya harus sampai dengan S2 pendidikannya. Dan alhamdulillah yang tinggal di rumah yatim ini baru beberapa waktu lalu selesai S2 di UIN jurusan manajemen pendidikan dengan predikat cum laude, dengan IP hampir menyentuh 4 ya, 4 kurang sedikit gitu ya. Nah, sehingga ini kan ya ini sebuah apa ya, pertanggungjawaban kami atas cita-cita yang disampaikan oleh almarhum Yai Tolhah terkait dengan keluarga binaan santri-santri yang ada di rumah yatim ini. Dan ketika rumah yatim ini diresmikan kan beliau tuh Syekh Sugeng waktu itu sangat senang sekali, bahkan sholat asar di sini, kemudian sampai makan-makan di sini, dan beliau sangat bangga kita punya rumah yatim Sabilillah ini. Jadi kepada masyarakat, kepada keluarga binaan semuanya ya, bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk mencapai kesuksesan. Di rumah yatim Sabilillah ini kita belajar semuanya apa yang pengen dipelajari, belajar dagang diajarkan, belajar ngurusi zakat diajarkan. Yang ngurusi zakat ini tidak ada kuliahnya, tidak ada, jurusannya tidak ada. Padahal ini hal yang sangat urgent karena setiap tahun pasti ya. Nah, pengelolaan ini kan kadang semrawut ya, serampangan, padahal ada kaidah-kaidah, cara-cara yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan, kami sosialisasikan kepada rekan-rekan mahasiswa, kepada Karang Taruna yang ada di sekitar rumah yatim Sabilillah, bahkan juga dengan kita kerjasama dengan kelurahan yang ada di rumah yatim Sabilillah, bahwa ini kami terbuka, siapapun yang ingin bergabung silakan datang ke rumah yatim Sabilillah, apapun tujuannya ya, mau main-main aja silahkan ya, nanti kan kita sama-sama apa namanya ya, berjuang untuk mencapai ya masa depan yang tentu lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Alwan ya. Dan rupanya Mas Alwan ini apa ya, dari Sabila untuk Sabila dan ke Sabila ini ya. Insya Allah. Karena mulai awal dibina oleh Sabilillah sampai S2 di UGM tuh. Iya, di Universitas Gadjah Mada. Sekarang mengabdikan diri juga kembali ke sini. Oke, mudah-mudahan menginspirasi kita semua Mas Alwan ya. Dan untuk rumah yatim produktif Sabila ini mudah-mudahan selalu diridhai oleh Allah. Amin 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 amin. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi penjelasan bagaimana kiprah rumah yatim produktif Sabilillah yang ada di bawah naungan Yayasan Sabilillah Malang. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya, dan masyarakat dimanapun berada jangan ragu untuk mendonasikan dananya, sebagian hartanya, zakat baik wajib maupun sunnahnya melalui Lazi Sabilillah Malang. Saya Mas Kulate beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.